DNA, deoksiribosa nucleic acid, termasuk dalam senyawa asam nukleat. DNA merupakan senyawa yang menyimpan informasi genetik. Replikasi DNA atau DNA replication. Di mana dan kapan itu terjadi? Replikasi DNA itu terjadi di dalam sel eukariotik, terjadi di nukleus. Namun, tidak semua sel memiliki inti seperti sel prokariotik. Masih sel-sel prokariotik dan eukariotik lakukan replikasi DNA, tetapi ada beberapa perbedaan antara keduanya, bahwa klip ini tidak pergi. Selanjutnya, kapan? Nah, sel perlu melakukan ini sebelumnya, itu membelah sehingga sel anak baru bisa didapatkan salinan DNA. Untuk lebih spesifik, di dalam sel eukariotik itu akan terjadi mitosis dan meiosis dan waktu yang dikenal sebagai interfase. Saya pikir replikasi DNA akan membuatnya permainan video yang sangat bagus. Masih menunggu hal itu ditemukan. Saya akan memperkenalkan pemain kunci di replikasi DNA sehingga Anda bisa mendapatkan latar belakang informasi. Sekarang ingat, ini hanya beberapa kunci utama pemain. Ada banyak proses ini. Banyak pemain kunci adalah enzim. Dalam biologi, ketika Anda melihat sesuatu berakhiran ase, Anda mungkin ingin memeriksanya. Sangat mungkin itu adalah enzim. Enzim memiliki kemampuan untuk mempercepat reaksi dan membangun dan memecahkan item. Mereka bertindak. Jadi di sini kita pergi dengan para pemain kunci. Helicase atau enzim unzipping. Jika Anda ingat bahwa DNA memiliki dua untai, Anda dapat memikirkan helicase membuka resleting atau dua helai DNA. Helicase tidak kesulitan melakukannya, bahwa saat membuka resleting, ia menembus hidrogen ikatan yang menyatukan basis DNA, Na polimerase atau pembangun. Enzim ini mereplikasi molekul DNA menjadi sebenarnya membangun untaian DNA baru. Enzim primase atau penginisialisasi. Dengan DNA polimerase sebesar, DNA polimerase tidak bisa mencari tahu di mana untuk memulai tanpa sesuatu yang disebut primer. Primase membuat primer sehingga DNA polimerase dapat mencari tahu kemana harus pergi untuk mulai bekerja. Anda tahu hal yang menarik tentang apa primer yang dibuatnya. Primer sebenarnya terbuat dari RNA, ligase perekatnya. Ini membantu merekatkan fragmen DNA. Lebih lanjut tentang mengapa kita akan membutuhkannya nanti. Sekarang, jangan merasa kewalahan. Kami akan membahas dasar-dasar ini dalam urutan. Tapi ingat, seperti semua video yang sudah ada, cenderung untuk memberikan gambaran besar saja. Selalu ada lebih banyak detail dan pengecualian untuk setiap proses biologis yang kita tidak bisa termasuk dalam video singkat. Replikasi DNA dimulai pada bagian tertentu yang disebut asal. Biasanya bagian ini diidentifikasi dengan pasti urutan DNA-nya. Pada awalnya, helicase atau enzim unzipping datang dan melepas DNA. Ini masalahnya. Anda tidak mau helai ini untuk kembali bersama. Jadi, SSB protein yang merupakan singkatan dari single stranded mengikat protein, mengikat untaian DNA untuk memisahkan mereka. Dan topoisomerase, saya selalu harus memperlambat turun ketika saya mengatakan bahwa nama enzim terus DNA dari supercoiling. Supercoiling
mungkin terdengar super dan tidak menjadi ketika Anda mencoba untuk memadatkan DNA. Tetapi itu adalah sesuatu yang perlu dikendalikan selama replikasi DNA. Supercoiling dapat melibatkan over berliku DNA, dan kita membutuhkan untaian DNA. Dipisahkan untuk langkah selanjutnya. Primase datang dan membuat primer RNA aktif kedua helai. Ini sangat penting karena sebaliknya DNA polimerase tidak akan tahu harus mulai dari mana. Malah DNA polimerase. Oke, sebelum kita melanjutkan, ingat bagaimana kita mengatakan DNA memiliki dua untai. Mereka tidak identik, mereka saling melengkapi satu sama lain. Dalam video ini, saya mencangkup struktur DNA, berbicara tentang bagaimana pasangan berpasangan, ikatan hidrogen, basis adenin berjalan dengan basis timin, dan guanin basa sesuai dengan sitosin basa. Untaian ini juga antiparalel, sehingga mereka jangan pergi ke arah yang sama. Apa yang dimaksud dengan arahan? Nah, dengan DNA, kita tidak mengatakan utara atau selatan. Kita katakan DNA berjalan 5 ke 3 atau 3 ke 5. Apa artinya itu? Nah, gula DNA adalah bagian dari tulang punggung DNA. Ia memiliki karbon. Karbon pada gula diberi nomor yang benar setelah oksigen searah jarum jam. 1, 2, 3, 4, dan 5. Karbon 5 sebenarnya di luar. Ini struktur cincin. Sekarang Anda melakukan hal yang sama untuk pihak lain, tetapi perlu diingat, untaian DNA antiparalel satu sama lain. Jadi, mari kita hitung ini. Searah jarum jam setelah oksigen, 1, 2, 3, 4, 5, dan angka 5 keluar dari ring ini. Untai ini di sebelah kiri berjalan 5 ke 3, dan untai di sini berjalan 3 hingga ke 5. Saya akan menjelaskan mengapa semua itu penting dalam ini. Jadi, mari kita ambil pengetahuan itu di sana dan lihat di replikasi DNA ini. Pada gambar ini, saya memberikan label orisinal teratas untai 3 sampai 5. Saya memberi label untai asli bawah ini 5 ke 3. Itulah DNA asli yang akan ditiru. DNA berputar di sini berkat helikase. Dalam contoh ini, ia akan tetap terbuka arah ini. Primase menempatkan primer. DNA polimerase membangun untaian baru. Sekarang, hal tentang DNA polimerase adalah kapan itu sedang membangun untai baru. Itu hanya bisa membangun untaian baru di arah 5 ke 3, artinya menambahkan basis baru ke ujung 3 pada untaian baru tersebut. Lihat bagaimana ia dibangun di 5 ke arah 3, yang disebut dengan untai terkemuka. Tapi, lihat ke bawah sini. Jadi DNA polimerase sekali lagi membangun untai baru di arah 5 ke 3. Tapi ada sedikit masalah di sini. Lihat, seperti DNA terurai karena DNA polimerase hanya dapat membangun untai baru di 5. Ke arah 3 itu harus terus melaju di sini, di sebelah tempat pelepasan ini terjadi. Anda dapat melihat mengapa untai baru ini diketahui sebagai untai lagging. Pada untaian yang tertinggal ini, primer harus dipertahankan ditempatkan agar DNA polimerase membangun. Fragmen-fragmen yang dihasilkan ini dikenal sebagai Okazaki fragment. Primer harus diganti dengan basis DNA karena primer terbuat dari RNA. Ligase.
Enzim pengeleman seperti yang saya suka julukan itu harus mengurus kesenjangan antara fragmen Okazaki, menyegelnya bersama-sama. Di akhir replikasi ini, Anda memiliki dua molekul DNA helix ganda identik dari satu molekul DNA helix ganda asli. Kami menyebutnya semi-konservatif karena keduanya salinan masing-masing berisi satu untai asli lama dan yang baru dibuat. Satu hal terakhir, tentunya Anda harus mengoreksi pekerjaan Anda sebelum menangkap kesalahan. Dalam proses ini, Anda tidak ingin DNA polimerase untuk membuat kesalahan. Jika cocok dengan basis DNA yang salah, maka Anda bisa memiliki gen kode yang salah, yang akhirnya bisa berakhir pada protein yang salah atau tidak ada protein. DNA polimerase yang mengagumkan. Ini memiliki proofreading kemampuan, artinya sangat jarang melakukan kesalahan. Itu hal yang baik. Jadi, ingat bagaimana kami mengatakan ada jauh lebih banyak detail untuk proses eksplorasi ini. Pemahaman rinci tentang replikasi DNA telah menyebabkan beberapa perawatan medis yang menyelamatkan jiwa yang dapat menghentikan replikasi DNA dalam sel-sel berbahaya termasuk bakteri, patogen, atau kanker manusia.